sebelumnya kita akan bernyanyi. Tahukah kamu lagu yang sudah kita belajar beberapa waktu yang lalu, yaitu Ku Cinta Yesusku. 1, 2, 3. Ku cinta Yesusku, Dia penyelamatku. Ku cinta Yesusku, Dia penyelamatku. Yesus juru selamatku. Yesus menyelamatkanku. Ku cinta Yesusku, Dia mati bagiku. Ku cinta Yesusku, Dia mati bagiku. Yesus juru selamatku. Yesus mati untuk saya. Ku cinta Yesusku, Dia hidup bagiku. Ku cinta Yesusku, Dia hidup bagiku. Yesus juru selamatku. Yesus hidup untuk saya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat waktu yang Tuhan izinkan kami boleh mengikuti ibadah melalui video ini. Tuhan berkati semua adik-adik yang menonton, biarlah kasih Tuhan terus bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, apakah kamu tahu bahwa Allah sangat mengasihimu? Ia sangat peduli padamu, bahkan Ia sangat ingin kamu datang kepadanya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Markus 10 ayat 14. Markus 10 ayat 14, alamat, isi kembali ke alamat. Kita baca ya. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Kita akan baca ayat hafalannya melalui alat peraga. Ingat, ini tetap firman Tuhan. 1, 2, 3. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan. Markus 10 ayat 14b. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14b. Nah, kakak akan menjelaskan arti ayat hafalan kita hari ini. Biarkan anak-anak itu. Siapa anak-anak? Kamu semua termasuk. Datang kepadaku. Ku siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Ia adalah anak Allah yang sudah datang ke dunia ini untuk mengampuni dosa kita, yaitu dengan cara mati di atas kayu salib. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Artinya bahwa Tuhan Yesus mau kamu datang kepada Dia, karena kerajaan Allah pun untukmu dan untuk semua orang. Jadi ayat hafalan kita hari ini mengajar bahwa Allah suka kamu datang kepada Dia karena Ia mengasihimu. Ia mau kamu juga suatu hari nanti tinggal bersama Dia di mana? Di surga. Kita baca lagi ya. 1, 2, 3 ya. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14b. Oke, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, kamu sudah datang kepada Tuhan. Dan kamu perlu bersyukur karena apa? Kamu punya waktu untuk datang kepada Dia. Dan karena apa yang sudah Ia lakukan bagimu. Kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Dia juga merindukan kamu datang kepada Dia. Dengan kamu mengakui bahwa Dia adalah juru selamatmu, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan hafal
ini, tapi kita sambil bermain. Nah, caranya yaitu kalau tangan kakak lurus begini, berarti suaranya sedang ya. Tapi kalau tangan kakak ke bawah, berarti suaranya pelan. Kalau tangan kakak ke atas, suaranya harus kencang ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14b. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Nah, ayat hafalan kita jangan dihafal hari ini aja ya, tapi kamu terus mengingat bahwa Tuhan Yesus merindukan kamu datang kepada Dia. Kita akan nyanyi lagu yaitu Ku Cinta Yesusku. Ku cinta Yesusku, Dia penyelamatku. Ku cinta Yesusku, Dia penyelamatku. Yesus juru selamatku. Yesus menyelamatkanku. Ku cinta Yesusku, Dia mati bagiku. Ku cinta Yesusku, Dia mati bagiku. Yesus juru selamatku. Yesus mati untuk saya. Ku cinta Yesusku, Dia hidup bagiku. Ku cinta Yesusku, Dia hidup bagiku. Yesus juru selamatku. Yesus hidup untuk saya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, tahukah kamu lagu Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan sama-sama lagi ya. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, lagu itu mengingatkan kamu dan saya bahwa Yesus sangat mengasihi kamu, seluruh anak-anak yang ada di dunia. Nah, adik-adik, sepanjang minggu-minggu yang akan datang, kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada anak-anak seperti kamu. Nah, di dalam Alkitab kita belajar bahwa pada suatu hari Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengajar orang banyak. Yang datang pada saat itu bukan hanya orang dewasa, bukan hanya laki-laki, tetapi juga anak-anak. Nah, adik-adik, tahukah kamu ketika saat itu murid-murid melihat hal itu, wah, mereka tidak senang. Karena apa? Mungkin, wah, kenapa anak-anak dibawa? Suruh mereka pulang. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, Ia berkata kepada murid-muridnya apa? Alkitab mengatakan bahwa Ia marah. Ia berkata seperti di dalam ayat hafalan kita, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus Ia tidak seperti murid-muridnya. Dikatakan bahwa Ia senang dengan anak-anak, lalu Ia mengambil mereka satu persatu. Bahkan juga Alkitab mengatakan bahwa Ia memberkati mereka. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus Ia sangat peduli kepada anak-anak, termasuk juga kepada kamu. Ia sangat peduli kepadamu. Oleh sebab itu orang tua yang ada pada saat itu mereka senang karena
anak-anak mereka juga diberkati. Setelah Tuhan Yesus mengajar orang banyak, ia bersama dengan murid-muridnya. Mereka pergi ke suatu tempat untuk apa? Mereka beristirahat. Mungkin Tuhan Yesus sudah mengajar sangat lama sehingga ia perlu istirahat. Wah, ia berkata, marilah kita menyeberang. Tetapi tahukah kamu bahwa ketika Tuhan Yesus pergi, orang-orang itu, orang banyak itu terus mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka mau terus mendengarkan firman Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga waktu itu harusnya apa? Tuhan Yesus harus istirahat. Tetapi waktu itu ketika Tuhan Yesus melihat hal itu, ia tergerak oleh belas kasihan. Ia mau orang-orang ini mendengar tentang Allah karena ia mengasihi mereka. Ia juga mengasihi kamu, sebab ia adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Ia menciptakan burung, ia menciptakan apa lagi ya? Ia menciptakan laut, kemudian ia menciptakan gunung-gunung. Bahkan ia yang menciptakan kamu. Kamu sangat istimewa baginya. Di dalam Alkitab dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya Allah sangat mengasihi kamu, bahkan seluruh apa yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah Allah anak, Ia Allah yang kudus dan tinggal di surga. Ia ingin kamu suatu hari nanti tinggal di sana bersama dengan Dia. Nah, adik-adik, Yesus mengasihimu. Ia mengasihi orang banyak ini. Ia mungkin punya alasan untuk tidak mau mengajar mereka. Cukup dia bilang kalian harus pulang. Mungkin besok kita akan bertemu lagi. Tetapi ia tetap mau mengajar mereka. Setelah Tuhan Yesus mengajar mereka, kemudian hari sudah mulai sore atau sudah mulai malam. Alkitab bilang bahwa murid-murid pada saat itu mereka berkata, suruhlah mereka pulang ke rumah mereka masing-masing atau ke kampung-kampung supaya mereka makan. Karena murid-murid berpikir bahwa mereka tidak sanggup untuk memberi mereka makan, adik-adik. Nah, saat itu tapi apa yang dibilang Tuhan Yesus kepada mereka? Wah, kamu harus memberi mereka makan. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini perlu juga diselesaikan masalah mereka. Bukan hanya masalah lapar, tetapi masalah akan dosa mereka. Kamu juga, Yesus mau menyelesaikan dosamu. Kita sudah belajar bahwa dosa adalah segala sesuatu yang kamu pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saat kamu berkata kasar, itu dosa. Atau saat kamu menyontek di sekolah, itu juga dosa. Atau saat ini kamu tidak lagi berdoa kepada Tuhan, itu juga dosa. Ingat, hukuman dosamu adalah maut. Katakan di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa dosa memisahkan kamu dari Allah. Dosamu perlu diselesaikan, dan Tuhan Yesus mau menyelesaikan masalah orang banyak itu, yaitu dosa, bukan hanya masalah mereka lapar. Adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya orang-orang itu dikasih makan. Dia pergilah untuk memberi mereka makan. Tapi salah satu muridnya yang bernama Filipus berkata, "Guru, kita pun gaji yang 8 bulan pun tidak cukup untuk memberikan mereka makan, walaupun potongan yang kecil." Wah, tapi Tuhan Yesus bilang, kamu harus memberikan mereka makan. Saat itu seorang murid melihat, yaitu Andreas, yang melihat bahwa ada seorang anak kecil yang memiliki
makanan, yaitu 2 ikan dan 5 roti. Wah, Tuhan Yesus bilang kepada Andreas, panggillah anak itu dan bawalah dia ke sini. Anak itu, ia mau menyerahkan apa yang ia miliki untuk Tuhan Yesus lakukan sesuatu. Wah, adik-adik, kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tahukah kamu bahwa ada juga yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan, kamu berikan kepada Tuhan. Saat ini adalah masalah, kamu bisa berdoa. Itu juga bisa kamu lakukan. Berdoa untuk tetanggamu yang kesusahan sekarang. Berdoa untuk teman-temanmu yang ada, yang kamu tidak bisa bertemu teman sekolahmu. Atau kamu juga berdoa untuk para dokter sekarang. Kamu bisa memberikan doa. Karena apa? Tuhan pasti mendengar. Atau kamu tahu bahwa ada tetanggamu yang tidak bisa makan. Pernahkah kamu berpikir untuk membantu dia? Atau kamu juga mempunyai makanan lebih. Apakah kamu juga sudah membagi kepada teman? Kamu bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ingat, kalau kamu tidak melakukannya, kamu juga berdosa. Jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mau kamu memberikan apa yang kamu miliki bagi dia, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kamu. Nah, adik-adik, seperti anak kecil ini, walaupun hanya dia memiliki 5 roti dan 2 ikan, ia bersedia memberikannya untuk dibagikan kepada orang yang lain. Diperkirakan pada saat itu bahwa jumlah orang mereka banyak sekali. Apakah cukup untuk 10 orang 5 roti 2 ikan? Atau mereka berjumlah 50 orang? Cukupkah? Tidak cukup. Tetapi saat Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Alkitab mengatakan ia menengadah ke atas dan ia berdoa kepada Allah Bapa. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu. Ia sanggup juga untuk mengampuni dosamu, sebab dia adalah anak Allah yang sempurna. Ia telah mati untuk dosamu. Ia telah dihukum mati oleh karena dosamu dengan ia dipakukan di atas kayu salib. Dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 22b, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Artinya hanya darah Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat mengampuni dosa kamu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga ia bangkit. Ia ada di surga. Ia mau juga kamu ada bersama dengan dia. Ia membuat jalan bagimu, yaitu dengan kamu percaya kepada dia, maka kamu akan diselamatkan. Adik-adik, saat Tuhan Yesus, ia dikatakan di dalam Alkitab bahwa ia membagikan itu kepada para murid-muridnya. Wow, tahukah kamu? Saat itu jumlah orang ada 5.000 orang. Laki-laki saja, belum anak-anak, belum perempuan. Tapi mereka tidak kehabisan roti itu. Bahkan dalam Alkitab dikatakan ketika para murid mengumpulkan sisa-sisanya, ada 12 keranjang atau 12 bakul. Wah, sesuatu yang ajaib bisa Tuhan lakukan hanya melalui seorang anak kecil. Kamu juga sangat dikasihi oleh Tuhan. Jika kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus, ingat, kamu hari ini bisa percaya kepada Dia. Sebab dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maukah kamu percaya bahwa Yesus telah mati menggantikan hukuman dosamu? Dan jika kamu berseru kepadanya, kamu akan menjadi anak Allah, yaitu mendapat bagian tempat di surga suatu hari nanti. Jika kamu mau percaya kepada Dia hari ini, kamu bisa melakukannya. Kamu yang sudah percaya, kita atau kamu dan saya, kamu bisa lakukan apa? Kamu bisa berdoa kepada Tuhan untuk situasi saat ini, untuk tetanggamu, untuk dokter, untuk pemerintahan. Kamu juga bisa
membantu orang lain. Bila kamu mempunyai makanan, kamu melihat orang lain belum punya, saat ini kamu bisa lakukan, oh saya perlu bantu. Itulah yang bisa kamu lakukan karena kamu sudah menjadi anak Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami belajar firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk seluruh dunia yang sedang menderita karena terinfeksi coronavirus. Tuhan, hiburkan hati mereka dan sembuhkan mereka. Mereka yang ditinggalkan, Engkau hibur mereka ya Tuhan. Dan para dokter yang menangani ini, Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan. Bahkan seluruh perekonomian secara khusus di Indonesia kami berdoa, Tuhan pulihkan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan cepat sembuhkan coronavirus ini dan cepat selesai. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang tidak bisa mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan izinkan mereka mendengarkan firman-Mu dan mereka percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini karena kami telah mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan ingat, tetap di rumah dan berdoa supaya Tuhan cepat selesaikan masalah ini.